Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan atas nama Bapak Kepala Desa Buni Bakti, yaitu Bapak Sidi Sumardi. Selanjutnya akan saya sampaikan sebelum nanti sama-sama kita saksikan, yaitu pemberian secara simbolis ambal dari salah satu di antara ketua DKM masjid yang ada di wilayah Desa Buni Bakti. Namun sebelum itu saya akan bacakan nama-nama musola, masjid dan yayasan yang akan mendapatkan yaitu bantuan berupa barang. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Buni Bakti, bahwa dari tahun ke tahun insya Allah untuk kesejahteraan baik itu yayasan, masjid, musola, juga TPQ, TPA dan guru lekar, insya Allah tiap tahunnya akan selalu kita pertahankan, selalu ada. Namun ini apa yang diberikan secara simbolis oleh Bapak Kepala Desa bukan berarti dari dana-dana yang tiap tahun diterima ditukar sama ini, enggak, jangan salah Bu ya, tidak ditukar ya. Karena ini alhamdulillah wa syukurillah Bapak Kepala Desa mempunyai inisiatif, bukan hanya itu saja tapi berupa barang. Yang pertama saya sampaikan yaitu musola yang akan mendapatkan bantuan berupa barang, yaitu musola Baitur Rahim Kampung Sikil. Yang kedua musola Nurul Falah Kampung Kerangkeng, tadi dapat kipas angin. Yang ketiga yaitu musola Baitur Rahman Kampung Kerangkeng, musola Al Istiqomah Kampung Kerangkeng, musola Al Jihad Kampung Kerangkeng. Yang keenam musola Al Muhajirin Kampung Kerangkeng. Yang ketujuh musola Al Muttaqin Kampung Kerangkeng. Yang kedelapan musola Al Ikhlas Kampung Kerangkeng. Yang kesembilan musola At-Tawabin Kampung Kerangkeng. Yang kesepuluh musola As-Sabirin Kampung Kerangkeng. Yang kesebelas musola Bani Amal Kampung Kerangkeng. Yang kedua belas yaitu musola Nurul Ihsan Kampung Buni Ganggaper. Yang ke-13 musola Maulidur Rasul Kampung Buni Ganggaper. 14 musola Muttaha Kampung Buni Lestari, perumahan Buni Lestari. Yang ke-15 musola Nurul Iman Kampung Buni. Yang ke-16 musola Al Hidayah Kampung Buni Gangkober. Yang ke-17 musola Bani Jinan Kampung Buni RT 014. Yang ke-18 musola Nurul Hikam Kampung Buni RT 015. Musola Nurul Huda Kampung Buni. Yang ke-20 musola Nur Hidayah Kampung Tambun Impres RT 018. 21 musola Al Ikhlas 1 ya, ini Al Ikhlas ada 2 kayaknya nih. Yang ke-21 musola Al Ikhlas 1 Kampung Tambun Kolar RT 017. Yang ke-22 musola Ar-Royan Kampung Tambun Kolar. Yang ke-23 musola Al Mubarak Kampung Tambun Poncol Bohir. Yang ke-24 musola Darul Iman Kampung Tambun Gabus. Yang ke-25 musola Darussalam Kampung Tambun. Yang ke-26 musola Al Ikhlas 2 Kampung Tambun Cules. Yang ke-27 musola Al Istiqomah Kampung Tambun Magi. Kemudian yaitu nama masjid. Yang pertama yaitu Masjid Jami An-Nur Kampung Kerangkeng. Yang kedua Masjid Jami Darul Amal Kampung Buni. Yang ketiga Masjid Jami Baitur Rahman Kampung Buni Baru. Yang keempat Masjid Jami Al Iman Kampung Tambun Boin. Yang kelima Masjid Jami Al Hidayah Kampung Tambun Magi. Yang keenam Masjid Jami Baitur Rahim Kampung Tambun 3 bagian. Yang ketujuh Masjid Jami Babu Salam Komplek Perumahan Taman Plamboyan. Selanjutnya yaitu nama yayasan. Yang pertama Yayasan Darul Amal Kampung Buni. Yang kedua Yayasan Bani Jinan Kampung Buni. Yang ketiga Yayasan Ibnu Mu'ay Kampung Buni. Yang keempat yaitu Yayasan Nurul Quran Kampung Buni. Ini mohon maaf, ini yayasan kurang 1 ya, nanti nyusul ya, bukan ini karena bidang kesra ini yang bacain saya pisan, datanya sama saya ya.
Ini kurang, nanti ada Yayasan Cabang At-Taqwa 45 Tambun Magi. Ya. Cabang At-Taqwa 45 Tambun Magi. Ya, nanti mohon maaf ini tidak tertulis di sini ya, tidak tertulis, nanti menyusulkan ini. Ya, andai kata ada nama musola yang tidak tersebut, tidak tercatat di sini atau yayasan, ya nanti dapat berhubungan kepada kami. Mohon maaf ini tidak tertulis di sini, tapi nama-namanya ada semua, ya nama-namanya ada semua. Sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu mari sama-sama nanti kita, ya ini musola ya. Ya, nanti menyusul Bu ya yang lain. Kemudian nanti pemberian secara simbolis yang pertama yaitu Yayasan Ibnu Mu'ay. Ya, sebagai perwakilan dah. Ya, satu. Kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Syiabuddin, mana? Iya, ambil dulu ininya, ambil. Keluarin dulu. Yayasan satu. Ya, ini kan masjid. Babi Haki, ambil barang. Nama Ibnu Mu'ay, ya, Yayasan Ibnu Mu'ay. Ini masjid. Ya, perwakilan Yayasan satu. Untuk masjid yaitu Masjid An-Nur, Ustadz Ismail, Putra DKM. Oh iya Pak Bahrul Alam, mohon maaf. Ini An-Nur, ini An-Nur, ini An-Nur Pak. Ya, tukar sama Darul Amal. Ya, Masjid Darul Amal. Ya, silakan Pak Darul Alam. Namanya ini. Iya Pak. Masjid Darul Amal, ambalnya. Ya, simbolis nggak apa-apa. Ya. Megang doang ya. Kemudian musola Baitur Rahman, ada ketua musola Baitur Rahman. Pak Wardi, ada musolanya sini satu. Ya, perwakilan nanti barangnya dicari, ada namanya masing-masing. Ya, ada ya. Udah nggak apa-apa, ini mah simbolis aja. Ya, simbolis. Ya, simbolis. Ya, silakan. Yang mana dulu? Ya, yayasan dulu, yayasan. Ya. Ya, ke Pak Haji. Ya, iya simbolis. Didiriin aja, didiriin. Ya, silakan. Cari simbolis. Ya. 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 Terima kasih. Taruh sini Pak, nanti belakangan diambil. Sian pakai, silakan. Iya. Iya, namanya salah nggak tuh? Oh enggak, tadi mobil nggak apa-apa, udah lanjut. Kemudian musola. Ya, perwakilan. Iya, namanya itu apa itu? Oh iya. Iya, silakan Pak. Iya. Iya. Salaman, lurah, Pak Lurah. Ya, oke dah. Udah, sip, dah. Oke dah. Udah. Pak, ya cukup. Kemudian masjid. Ini aja nih. Ya udah itu jamnya Anur aja. Boleh dua. Ini aja udah, ini aja, Pak. Ya biarin guru mah megang aja. Guru mah biar. Didiriin aja. Ini Pak. Ya, udah nggak apa-apa, ntar muncul namanya. Ntar nama gampang Pak. Ada. Ya, silakan. Foto. Ya. Sudah. Ya, nanti dicari namanya ya. Udah cukup, udah. Iya, bawa ke sana lagi dalam. Bawa ke dalam lagi. Ini tolong ambalnya dibawa ke dalam lagi nih. Ambal semua dibawa ke dalam dulu. Iya. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentunya apa yang telah saya sampaikan, nama-nama mushola dan nama-nama masjid serta yayasan yang mendapatkan bantuan berupa
barang bagi yang mungkin nanti ada terlewat tidak tercatat, insya Allah nanti menyusul ya. Barangkali ini saja yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita sudah melampaui 12 Rabiul Awal sebagaimana tadi disampaikan Pak Kaorkestra, MC juga. Kita menyelenggarakan Maulid hari ini. Kemarin memang terkendala dengan banjir dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kapolsek Babelan yang dalam hal ini diwakili Pak Wakapolsek, Pak Kapetri. Yang kami hormati Pak Danam Ramil Babelan yang dalam hal ini diwakili oleh Babinsa Buni Bakti. Yang kami hormati Kepala Desa Buni Bakti, Pak Sidi HM. Yang kami hormati dan kami cintai Ketua BPD Buni Bakti beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Baimah Dimarjuki, SAGMM. Yang kami hormati Pak Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim. Yang kami hormati Pak Ustadz Komarudin, Pak Ustadz Haji Fauji Halim. Yang kami hormati Pak Ustadz Ismail SPDI, mungkin ketua panitianya, rekan-rekan perangkat desa Buni Bakti, para ustadz ustazah Buni Bakti, Bapak Ibu sekalian, para tokoh desa Buni Bakti. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya Beni Nandar Sekcam Babelan per 6 November kemarin, ibu-ibu, baru saja kita dengan Pak Camat Pak Haji Suharja ditugaskan di Kecamatan Babelan. Sebelumnya saya dengan Pak Camat sudah di beberapa tempat. Pak Camat sendiri hari ini mohon izin dari hari Rabu sampai dengan Jumat beliau dengan 8 camat yang lainnya sedang studi kaji, studi banding ke Surabaya kaitan pelayanan. Makanya dari kemarin beliau bertitip pesan salam ke Pak Lurah, salam ke para kiai dan ustadz ustazah di
Buni Bakti ini beliau tidak bisa hadir sehingga mewakilkan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebetulnya bukan maulid pertamanya Pak Lurah ya, Pak Lurah Sidi. Maulid kalau kita dilihat dari zaman kita merdeka, ini mungkin maulid ke-77 atau ke-78. Nah, karena maulid pertama tahun 45 itu kalau nggak salah di 22 April tahun 45. Nah, jadi ini maulid udah maulid ke-77 atau ke-78 ya. Mungkin sebentar lagi di 2020 ini juga di akhir tahun kita maulid lagi ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara maulid Nabi ini mungkin sejarah mencatat sekitar tahun 604 Masehi itu di Irak dulu ada raja yang pertama kali memperingati maulid. Jadi kalau kita kenang sejarah, Rasulullah SAW ini lahir 12 Rabiul Awal. Nah, tahunnya tahun gajah. Nah, setara itu Bu, setara Bapak-bapak sekalian, setara dengan tahun 571 Masehi. Artinya kalau beliau hari ini masih hidup, Rasulullah sudah berumur 1449 tahun. Nah, jadi kalau kita memperingati pertama kali maulid tahun 45, kebayang kalau kita masuk ke Indonesia, masuk ke Arab oleh Rasulullah, oleh para tabi'in, oleh para kiai, para ustadz dengan cara damai. Nah, kalau pas banjir juga kita tanganinya dengan cara damai juga Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai sebelum pemerintah desa, kecamatan mendapatkan informasi yang lengkap, ini malah cerita ke TV. Oh, belum dibantu nih. Nah, kenapa nggak cerita sama camat? Kenapa nggak cerita sama sekcam? Kenapa nggak cerita sama Pak Lurah? Ya kan? Padahal setahu saya Pak Lurah Sidi izin. Mungkin juga titik-titik itu sudah kita coba bantu ya. Kalau berharap ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, 93.000 itu mungkin ya nggak bakal bisa sebulan mah dikasih beras kali buat sebulan. Nah, yang kita bantu di awal Januari itu ya sesuai kemampuan dana yang ada dan bantuan yang masuk, itulah yang bisa kita mampu berikan ya. Di tanggul-tanggul kali sini nih, ada mungkin yang ngerasain dapat beras juga ya, ada yang dapat Indomie juga. Dipastikan karena saya juga ikut turun juga. Nah, kalau caranya Islam hadir dengan damai, tolong ke depan kalau ada banjir lagi, kalau ada kerja bakti lagi, dengan cara damai juga ya. Kemarin alhamdulillah kita juga dibantu oleh rekan-rekan TNI, Polri, oleh Koramil, oleh Polsek juga, kecamatan juga, sama-sama ngebersihin tuh eceng gondok ya. Bayangin sampai ratusan orang itu peduli Buni Bakti Kedung Jaya Babelan ini. Nah, sementara saya mohon, Pak Camat mohon ke depan hal-hal yang kayak gini kerja bakti, no. Islam mengajarkan kebersihan sebagian daripada iman. Nah, wujud bentuknya rumput pinggir jalan masih tinggi-tinggi. Pastinya kalau dekat sawah di situ tikusnya jadi sarang tikus ya. Itu barang-barang dah ke depan mah, apalagi ini juga kita sudah hari ini memperingati Maulid, kita cerminkan sikap Rasulullah yang damainya, yang jujurnya, yang pedulinya sama masyarakat. Masyarakat apalagi harus peduli juga dengan lingkungannya. Nah, seorang yang namanya Lurah Sidi dengan jajarannya, dengan BPD-nya, kenapa Pak? Air. Nah, ya belum mandi berarti nih. Nah, kalau tanpa dukungan bapak-bapak, ibu sekalian, nah ini sama-sama tadi sudah berpesan Lurah Sidi juga ya, ke depan bareng-bareng dah. Ini sudah lewat lebih dari 5 menit.
saya cukupkan saja sambutan dari saya. Sekali lagi selamat memperingati miladnya atau maulidnya Nabi Muhammad SAW tahun 1441 Hijriah. Semoga suri teladan beliau kita bisa teladani mulai dari hari ini. Atas kekurangan, salah kata, salah ucap, salah tindak, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekdan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya saya mau tanya dulu sama ibu-ibu nih, Bu, kira-kira enakan didobrak dulu baru galau atau galau dulu baru didobrak? Hah? Galau dulu baru didobrak? Soalnya ustaz kita ada dua nih, ada ustaz galau, ada ustaz dobrak. Maunya yang mana dulu nih? Didobrak dulu kali ya? Ya, katanya mau didobrak dulu, ntar baru galau katanya. Baiklah, meningkat pada acara kita selanjutnya, yaitu Mau'izah Hasanah, yang insya Allah dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram, yaitu Bapak Ustadz Komarudin atau Ustadz Dobrak. Pada Al-Mukarram falyatafaddal masykura. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bareng la ilaha. Hidup ini hanya sementara, marilah kita beriman takwa. Buat apa menumpuk harta kalau iman tak ada di dada? La ilaha. Hidup ini tak kekal abadi, marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Marilah kita banyak beribadah. La ilaha illallah, la ilaha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beli gado-gado ke encing mamah, dengerin aliando mau ceramah. Ilok aliando begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil huda man subbihu bi anjumin fil ihtida amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Guru yang pertama yang sangat saya hormati, yakni Bapak Kepala Desa Budi Bakti, yakni Bapak Sidi Sumardi HM beserta Ibu. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah untuk memimpin desa Budi Bakti ini. Juga yang sangat saya hormati Bapak Sekcam Babelan, Bapak Benius Nandar SH, Bapak Dan Rambil Kecamatan Babelan, Bapak Kapolsek Kecamatan Babelan, juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Solehin, Bapak Kiai Haji Muhammad Aswad, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sihabuddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Baimadi, juga yang sangat saya hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Pauji Halim SAG, juga yang sangat saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim yang dikenal Ustadz Galau, juga yang sangat saya hormati Ketua DBD, Ketua DBD Demam Bedar, Ketua BPD ya Desa Budi Bakti beserta jajarannya. Juga yang sangat saya hormati para kiai, para alim ulama, para ajengan, para asatid wal asatijah, para ustad wal ustajah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para bapak-bapak serta ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau disebutin satu persatu kagak sudah, karena kebanyakan ini orang. Alhamdulillah berkah, betul. Semoga hadirnya kita di tempat ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang paling pantas, mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Berkat kudrat dan iradahnya Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah bulan Jumadil Akhir, yang penting ngadain maulid daripada kagak ngadain. Betul apa enggak? Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'inya, dan kita selaku pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujma baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Robbal. Ibu sehat, bapak sehat Pak, udah makan belum? Lah siapa mau ngasih makan? Lah saya yang dari duduk dari tadi belum makan. Udah kasih makan apa orang? Bercanda Bu, tapi jangan dianggap bercanda. Hadirin para bapak serta ibu jamaah rahimakumullah, jadi panitia itu capek, apalagi panitia peringatan Maulid. Betul apa enggak? Capek pikiran, capek tenaga. Kenapa? Contoh Bapak Lurah tadi sambutan, sampai kelupaan bininya. Capek pikiran mikirin nih acara bagaimana, betul apa enggak? Tenaga, masang tenda, semuanya serba capek. Makanya kita doain panitia, semoga capeknya beliau, lelahnya beliau tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal. Saya pengen ngasih hadiah buat Bapak Lurah. Pak Lurah, pujaan jadi impian. Pak Lurah, pujaan jadi bayangan. Duh kelingan
ning matane duh kelingan ning meseme oh Pak Lurah pujaannya masyarakat. Betul apa enggak? Capek beliau hadirin, maaf bukan muji-muji beliau. Dari kemarin tanggal 1 itu kebanjiran desa Buni Bakti, betul apa enggak? Mangkaning Maulid diundur dari tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 5 ya. Terus ke tanggal 11. Sampai ke tanggal 30. Ya udahlah bagian ngikutin aja. Yang pentingnya paham meren. Hadirin para bapak serta ibu jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang kalam karena masih banyak guru-guru kita yang akan menyampaikan tausiah dan mauidul hasanahnya. Maka daripada itu nanti yuk sama-sama kita dengarkan, kita aplikasikan, kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita tentang akhlak, tentang kepribadian yang baik, tentang perilaku yang baik. Betul apa enggak? Orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak tapi sudah pasti berilmu. Betul enggak? Karena akhlak itu nomor 1. Apa itu akhlak kepribadian? Di dalam hadis Nabi pernah bersabda, innama bu'istu li'utami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini bisa memperbaiki akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada suami. Ini saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu kan udah berapa kali hadir Maulid? Bu, orang kehitung. Betul apa enggak? Saya mau tanya. Ibu-ibu kalau dikasih duit sama laki 1 bulan 5 juta, alhamdulillah apa enggak? Alhamdulillah, kenceng banget ya. Bulan besok turun jadi 2,5 juta. Masih ada alhamdulillahnya. Ada. Bulan besok turun lagi jadi 1,5 juta. Masih ada alhamdulillahnya. Ada. Bulan besok turun lagi jadi 500.000. Masih ada alhamdulillahnya. Masih. Bulan besok nganggur 7 bulan. Masih ada alhamdulillahnya. Kagak. Ada kayak di mulut, di hati mah tahu. Oh, empok, cing. Di kampung saya di sini mah orang. Di kampung saya lakinya nganggur. Lakinya minta kopi. Kalau bahasa di sini nyebut istri siapa ya? Maluh ya. Mama apa? Elok makan teri nyebut mama. Mah. Ayah seduin kopi apa? Jawabannya apa, Bu? Bukannya dijawab, melotot. Dasar laki hidup. Udah nganggur, no, kopi habis di dapur, gula habis, lo kegablak pikiran. Nah, laki katanya gak gablak pikiran. Di sini ada yang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Di sini mah di sono. Lo orang pindahan dari sini. Bang Bu, di sini mah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah.
Harusnya ibu harusnya udah ge beliin, mau punya duit ge enggak utang-utang atau di warung. Lah emang sekarang lagi banyak utang. Betul apa enggak? Enggak di kota, enggak di kampung, banyak utang. Udah ge diriin partai utang. Itu kalau yang hari Senin sama hari Kemis, asal saya lewat pengajian pantesan ge pengajian sepi. Pas begitu ada yang begini nih, janji nasabah. Janji nasabah, pantesan hari Senin pada sekolah lagi bu. Di sono ini mah, di sini mah nggak ada. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa merubahnya ya. Bu, maaf, saya nggak pernah nyinggung itu. Kenapa? Semua orang punya kebutuhan, betul nggak? Riba, haram dan lain sebagainya. Lah kalau ibu-ibu jawab, Pak Ustadz mau namponin saya, kira-kira saya jawab apa? Lah kalau saya punya duit, kalau kagak, betul apa enggak? Udah bu, nggak apa-apa, yang penting kita bisa melunasinya. Kalau udah lunas jangan utang lagi. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Tuh bu, udah beliin kopi, beliin susu, laki seneng, jangan malah diomelin. Betul apa enggak? Tuh akhlak sama suami. Kadang-kadang, maaf, kadang-kadang ibu salaman sama kiai sama habaib, cium tangan bolak-balik. Dia nama laki, kira-kira salaman apa orang? Kagak. Abong anu. Ibu datang ke sini salaman enggak sama suami? Kagak. Pulang dari sini salam. Itu kebaikannya begitu sangat luar biasa. Ibu nyium jidat suami itu bagaikan nyium Hajar Aswad. Lah ibu jauh ke Mekah, lah udah yang ada di depan ciumin gitu. Alhamdulillah, kita rubah akhlak kita. Pak, kira-kira bapak kalau pulang kerja mau ditawarin apa enggak? Pak, mau tawarin dah, bang mau kopi, teh apa susu? Milihnya apa? Susu. Kenapa? Sebab bayi perempuan umur 2 tahun udah berhenti nyusunya. Kalau laki-laki sampai karang masih nyusu. Lah iya bu, lah emang susu beneran. Alhamdulillah. Hadirin para bapak serta ibu jamaah rahimakumullah. Jadi peringatan Maulid ini mengajarkan kepada kita tentang akhlak, perilaku yang baik. Kalau kita mau ngaji kemana-mana, izin sama suami dulu biar dapat berkah dari suami. Lihat rumah tangganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah bagaikan rumah tangga surga Firdaus yang di dalamnya begitu sangat adem ayem. Siti Aisyah kalau Nabi pulang berdakwah itu nyiapin handuk kecil. Buat apa? Buat ngelap gerahnya Nabi. Ibu kudu begitu. Kalau suami pulang kerja siapin handuk. Terus ibu nanya, lah apa laki saya mah petani Pak Ustadz, lah ilek belok dielap lah, nggak apa-apa. Tapi beda ibu, jangan salah Pak. Nabi sama kita itu beda. Muliaan Nabi, muliaan baginda Rasul. Maka daripada itu nih setiap Maulid diperingati. Lahirnya saja mau lahir ke alam dunia ditemani oleh 4 bidadari. Bagaimana tidak mulia baginda Rasul? Betul apa enggak? Kalau kita siapa yang nemenin? Mapraji. Kalau kagak dukun beranak. Betul apa enggak?
tapi Nabi 4 bidadari yang menemani waktu Nabi lahir ke alam dunia. Siapa yang pertama? Bu, dikit lagi bu. Siapa yang pertama yang menemani ketika Ibunda Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibu, bu, siapa bu yang pertama? Yang pertama istrinya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Siti Hajar. Yang kedua istrinya Nabi Adam. Siapa namanya? Siti Hawa. Abang kagak kenal, ibu sekalian umat. Yang ketiga Siti Asia binti Muzahim. Yang keempat ibunya Nabi Isa, yaitu Ibu Siti Maryam. Tuh 4 bidadari mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh gerahnya saja, gerahnya. Kalau gerahnya Nabi itu wanginya seperti minyak kasturi. Kalau gerah kita udah kayak bau asam. Alhamdulillah, kita rubah akhlak kita perbaiki akhlak kita, terutama kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada suami. Bu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau suami kita senang, Allah pun ikut senang. Begitu juga Pak, ibu bapaknya jangan pelit sama bini. Kalau bini pengen cakep, beliin apa kebutuhan istri, betul apa enggak? Ini mah kadang-kadang laki pelit sama bini, ada yang begitu. Nggak ada di sini mah. Ada di kampung saya lakinya pelit banget, nggak taunya duitnya hilang. Pagi-pagi udah acak-acakan. Di sono, di sini mah enggak. Alhamdulillah. Hadirin para bapak serta ibu jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan Maulid pada kali ini mengajarkan kepada kita yang pertama taubat, kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya ibadah kita kurang baik, yuk kita perbaiki. Yang tadinya sholat kita masih bolong-bolong, besok kita rapetin biar jadi 5 waktu. Kenapa? Karena kadang-kadang maulid sholat agak, betul apa enggak? Makanya ini mau balik 3, mudah-mudahan nanti pas waktu zuhur sudah selesai. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka daripada itu, yang pertama taubat, kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini selalu diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin para bapak serta ibu jamaah rahimakumullah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Encing mamah duduk di Balikpapan. Biasanya kiai ini mah habis ceramah harus dikasih makan. Papan-papan Balikpapan kalau enggak dikasih makan ntar kesurupan. Lah ilok pantun begitu. Pantun begini, ayam pitik dimakan tikus, ada plastik bungkus. Tukang sekoteng jualan ke Bali, dan terserah dia mau jualan kemana ge. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.